ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oh ya. Baik. Soalannya berkenaan dengan sekarang ni berlaku di Malaysia. Ramai yang nak buat partition soalan macam partition ni, kalau buat satu kertas, kertas tu ditulis nama dan desain yang menyatakan yang mana tulis nama situ mereka ni menyokong pemerintahan kerajaan Muhyiddin sekarang. Maksudnya mereka buat macam tu untuk menyokong, semata-mata untuk menyokong. Sebab apa sekarang ni akan berlaku undian macam undian undian untuk menjatuhkan undian tidak percaya yang Muhyiddin ni naik jadi Perdana Menteri. Oh, dia bukan, maksudnya sebentar lagi bukanlah terjadi pemilihan raya, tapi semacam membuat mosi tidak percaya gitu. Buat tanda tangan tidak percaya. Itu satu lagi yang nak ditanya ni, bolehkah kita buat surat, ramai-ramai tulis surat, Yusri bin Ahmad, kami menyokong kerajaan Muhyiddin sekarang, patut tanda tangan atau diserahkan kepada Sementara jelas ini bukan acaranya adalah pemilihan raya kan, bukan pemilihan raya, semata-mata buat macam itu sebab apa? Ada ura-ura pilihan undi tidak percaya kepada Muhyiddin, kerajaan Muhyiddin sekarang. Undi yang tidak percaya ini yang dinamakan, kalau istilahnya mosi tidak percaya itu kan? Mosi tidak percaya, yang mana nak dibuat oleh pihak pembangkang. Jadi untuk balikkan benda itu kena adakah dan sebahagian daripada Salafi nak buat macam tu. Adakah ini dibolehkan? Sebenarnya untuk pemerintah yang telah berdaulat, maka seluruh rakyat wajib untuk membaiat. Asalnya yang berkewajiban membaiat adalah ahlul halli wal aqdi, dari kalangan para ulama dan dari kalangan para pakar-pakar pemerintahan, pakar ekonomi, niagawan dan sebagainya. Taib. Kemudian apabila pemerintah memang memerlukan baiat dari seluruh rakyat, maka rakyat wajib untuk membaiat. Untuk apa? Mendukung, jangan sampai terjadi penggulingan kekuasaan dan sebagainya. Dan ini betul. Jadi bukan acara pemilihan raya. Kalau pemilihan raya memang ini adalah suatu kebatilan. Makanya dia anak tanyakan, dan dohirnya memang bukan pemilihan raya. Dohirnya adalah ada semacam usaha pembangkangan. Dan kita memang wajib untuk menampilkan baiat kita. Taib. Adapun kalau acaranya acara khusus pemilihan raya memang jangan ikut. Tapi dohirnya ini bukan memang. Jadi wallahu alam, dohirnya adalah itu baik untuk menunjukkan bahwasanya kita semua memang sudah membaiat pemerintah. Nanti ketahuan siapa yang ternyata dia ingin membangkang, ingin memberontak dan semacam itu, tidak mau membaiat pemerintah yang telah berdaulat. Baik, dengan alasan bahwasanya pemerintahnya dibuat lewat pintu belakang seperti yang diceritakan di sebagian mass media itu. Kita katakan kenapa lewat pintu belakang? Mereka akan mengatakan karena tidak dibuat melalui acara demokrasi, acara pemilihan raya. Kita katakan acara yang kalian sebutkan itulah yang keliru. Sekarang pemerintah telah ditentukan oleh raja yang berdaulat, maka itulah yang betul. Baik, selesai urusannya. Berarti kalau sekarang memang ada usaha untuk melemahkan posisi pemerintah yang tengah berdaulat dan rakyat memang memandang perlu untuk menampakkan baiat dan kesetiaan mereka, maka ini langkah yang bagus. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat ke-56. Masalah qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi majalisi syahri Ramadan. Innal mufattirati sabiqata ma'adal haidha wan nifas.
Sesungguhnya para pembatal puasa yang terdahulu selain haid dan nifas, ma'nya adalah ma masdariyah, masuk kepada fi'il. Ada di sini fi'il, haid sebagai maf'ul bih. Wahia al-jima'u wal inzalu bil mubasyarah. Yang selain itu apa tadi para pembatal yang selain haid dan nifas, yaitu jima. Kemudian apa? Menurunkan mengeluarkan mani dengan cara bersentuhan dengan istri, wal aklu wasyurub. Demikian pula masalah makan dan minum, wa ma bimaknahuma, dan yang semakna dengan itu, wal hijamatu wal qai. Demikian pula al hijamah, yaitu berbekam. Demikian pula muntah. La yufattiru sha'ima syai'un minha illa, itu semua, sedikit pun dari itu semua tidak membatalkan orang yang berpuasa, illa idza tanawalaha aliman dzakiran muhtara, kecuali jika dia melakukannya dalam keadaan dia tahu, dan dalam keadaan dia ingat, dan dalam keadaan dia memang memilih itu. Artinya adalah tahu dan sengaja. Kalau yang tidak sengaja, maka ini perkaranya lain. Kalau yang tidak tahu itu membatalkan puasa, maka ini perkaranya lain. Fahadhihi salah satu syurut. Maka ini adalah 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna aliman. Memang dia tahu masalah itu. Fa in kana jahilan lam yufattir. Atau kalau kembali ke fa'ilnya adalah pelakunya, lam yuftir. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak batal puasanya. Liqaulihi ta'ala fi suratil Baqarah, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami atau menghukum kami apabila kami lupa atau tidak sengaja keliru. Wa qala Allah Ta'ala qad fa'alt. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku telah melakukannya, yaitu memenuhi doa kalian. Wa qaulihi ta'ala, juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalian tidak memiliki dosa di dalam perkara yang kalian tidak sengaja keliru di situ. Akan tetapi kalian berdosa di dalam perkara yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa sawa'un kana jahilan bil hukmi syar'i, sama saja dia ini tidak tahu tentang hukum syar'inya, mithlu an yadhunna anna hadha syai'a ghairu mufattir. Seperti apa? Dia menyangka bahwasanya perkara ini tidak membatalkan puasa, fayaf'aluh, lalu dia pun mengerjakannya. Au jahilan bil hal, atau dia tidak tahu keadaan, bil waqt, tidak tahu masalah waktunya. Mislu an yadunna annal fajra lam yatlu. Contohnya, dia menyangka fajar itu belum terbit, fayakul. Lalu apa? Dia pun makan. Wa huwa tali', padahal fajar telah terbit. Nah, yang seperti ini juga dimaafkan karena dia tidak tahu keadaan. Au yadhunnu anna syamsa qad gharabat, atau dia menyangka matahari telah terbenam, fayakul, maka dia pun makan. Wa hiya lam taghrub, padahal mataharinya belum terbenam, salah sangka atau salah dengar. Orang bicara yang lain, dia menyangka ini azan misalkan. Fala yuftir, maka dia tidak batal puasanya bidzalika kullih, dengan ketidaktahuan ini semua. Lima fi sahihain an Adi bin Hatim, berdasarkan apa yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelaslah bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Amattu ila iqalaini ahaduhuma aswadu wal akharu abyad, saya sengaja untuk mengambil 2 ikatan benang, yang satu berwarna hitam, yang lainnya itu berwarna putih. Kalau kita katakan akhar ini mubtada, berarti abyad sebagai khobar dia marfu. Tapi kalau dohirnya yang disebutkan di sini dia adalah apa? Badal. Dohirnya adalah badal dari wallahu alam ini. Dohirnya bukan badal tapi apa? Tapi dia maf'ul bih dari fi'il yang tersembunyi, a'ni abyadha. Kalau tidak maka apa? Salah cetak ini.
Faja'altuhu ma tahta wisadati. Lalu saya meletakkan 2 benang tadi di bawah bantal saya. Waja'altu anzuru ilaihima. Mulailah saya melihat ke benang itu. Falamma tabayyana lil abyad minal aswad amsaktu. Manakala telah jelas bagi saya benang yang putih dari benang yang hitam, saya menahan diri dari makan dan minum dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain, selama belum nampak itu, maka Adi bin Hatim masih memilih makan dan minum. Falamma asbahtu ghadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya masuk di waktu pagi, saya pun berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu billadhi sana'at. Lalu saya kabari beliau dengan apa yang saya perbuat. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Inna wisadaka idzan la arid." Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu bantalmu itu luas sekali. Kenapa? In kanal khaytul abyadu wal aswad. Apabila benang putih dan benang hitam, wisaduka. Tayyib. Dohirnya berarti apa? Wisadak berarti tayyib. Yaitu diliputi oleh bantalmu, yaitu berarti bantalmu itu memang sangat luas. Bantalnya mampu meliputi fajar. Ya, berarti bantalnya luas sekali, itu mampu meliputi ufuk dari dari utara sampai ke selatan, misalkan kalau untuk di wilayah kita. Karena matahari jelas di timur. Innama dzalika bayadun nahari wa sawadul lail. Hanyalah yang demikian itu adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Jadi bukan betul-betul benang, tapi maksudnya adalah keadaan di langit. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan innaka la aridu qafa. Engkau aridul qafa. Engkau ini orang yang berarti kalau demikian engkau ini adalah orang yang tengkuknya luas. Maksudnya bagaimana? Ya kalau bantalnya mampu meliputi langit, berarti ini orangnya besar sekali. Tidak seperti takwil sebagian pensyarah, makna aridul qafa adalah bodoh sekali. Tidak mungkin Nabi SAW mengejek sahabat semacam itu. Karena sementara sahabat ini bukan suka menentang, tetapi sekedar sekedar salah memahami dohir ayat dan dia tanya baik-baik. Berarti memang maksudnya adalah sesuai dengan dohirnya. Bukan maksudnya Nabi mengejek, engkau ini orang yang sangat bodoh, seperti disebutkan di sebagian syarah, dan itu keliru. Tapi maksudnya adalah kalau bantalmu mampu meliputi langit, berarti engkau sendiri tengkukmu itu besar sekali. Sesuai dengan ukuran bantal. Karena ukuran bantal jelas sesuai dengan ukuran kepala pemakainya. Muttafaqun alaih. Faqad akala Adi ba'da tulu'il fajr. Adi bin Hatim makan setelah terbit fajar. Walam yumsik, dan dia tidak menahan diri hatta tabayyana lahul khaitan, sehingga jelaslah bagi dia 2 benang tadi. Tapi dia tidak sengaja karena dia tidak tahu keadaan. Walam ya'murhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qada. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk membayar puasa. Kenapa? Li'annahu kana jahilan bil hukum. Karena dia tidak tahu hukum. Mungkin hukum atau mungkin hal. Dohirnya adalah hal. Karena kalau hukum dia tahu masih boleh makan dan minum sampai yaitu sampai ada batas akhir. Nah, dia tahu. Cuma dia menyangka batas akhirnya adalah benang, betul-betul benang yang nampak. Padahal maksudnya batas akhir adalah fajar. Jadi dohirnya adalah jahil tentang keadaan. Masalah hukum dia tahu. Bahwasanya makan dan minum ada batasnya. Wallahu a'lam. Intinya yang jahil ini dimaafkan. Yang kedua, ayyakuna dzakira. Orang ini dalam keadaan ingat. Fa in kana nasiyan fasiyamuhu shahih. Kalau dia lupa maka puasanya itu sah. Baik, namanya lupa, ini rezeki dari Allah. Seperti yang diceritakan oleh teman anak di Maktabah Amah di Damat dulu, Abdul Hakim Ibi. Tapi puasanya bukan puasa wajib, puasa sunnah. Dia niat puasa, dia sudah sahur. Kemudian pagi-pagi tahu-tahu dijemput temannya. Maka dia makan. Setelah makan baru ingat, saya kan puasa. Ya sudah, dia pun melanjutkan puasa. Habis daras duhur, dijemput lagi, ada teman lain yang jemput, dia pun makan. Habis makan baru ingat, kenapa saya lupa terus ini. Nah, dia pun lanjutkan puasa. Kemudian maghrib pun ikut makan karena waktunya berbuka. Dia pun cerita sambil gelak, hari ini rezeki saya banyak sekali katanya. Ini enggak disengaja, kalau sengaja lain.
Qal wala qada'a alaih, dan dia tidak wajib membayar qada. Lima sabaqa fi ayatil Baqarah, berdasarkan apa yang telah berlalu dari surat Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah yang di situ apa? Mohon diampuni kalau tidak sengaja. Kalau apa? Kalau lupa. Walima rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syarib, barang siapa lupa dalam keadaan dia puasa lalu dia makan atau minum, fal yutimma shaumah, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah, karena hanyalah Allah yang memberikan dia makan dan minum, yaitu tanpa dia sengaja. Allah yang memberikan rezeki pada dia tadi. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu li Muslim. Baik. Boleh jadi apa? Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Fa amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi itmamihi. Fa amrun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi itmamihi dalilun ala sihhatih. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini untuk melanjutkan, untuk melengkapi puasanya, yaitu apa? Meneruskan puasanya, ini dalil bahwasanya puasanya itu sah, tinggal dilanjutkan saja. Yang ketiga, ayyakuna mukhtaron, dia memang memilih itu bukan karena terpaksa. Baik, kalau terpaksa dimaafkan, kalau sengaja memilih makan dan minum batal. Ay mutanawilan lil fitri bi ikhtiyari, yaitu dia memang melakukan pembatal-pembatal puasa dengan pilihannya sendiri. Wa iradatih, keinginannya sendiri. Fa in kana mukrahan fasiyamuhu shahih, kalau dia dipaksa maka puasanya sah. Namanya dipaksa, seperti yang boleh jadi dialami oleh sebagian saudara kita muslimin yang dipaksa oleh orang-orang kafir Cina untuk makan dan minum itu. Na'udzubillah. Puasanya tetap sah. Thayyib, wala qada'a alaih, dan dia tidak wajib membayar qada karena dia dipaksa. Li'anna Allah subhanahu rafa'al hukma amman kafara mukrahan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan hukum kekufuran dari orang yang melakukan kekufuran dengan terpaksa. Salam marhaban. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi di sini pakai apa? Pakai mansub ya. Dalam keadaan hatinya itu tenang dengan keimanan. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah. Akan tetapi orang yang berlapang dada untuk kekufuran, maka mereka itulah yang mendapatkan kemurkaan Allah. Baik. Maksudnya bagaimana? Orang yang melakukan kekufuran tapi dipaksa, maka dia itu yang penting hatinya tetap tentram dengan keimanan, maka dia tetap mukmin. Baik. Fa idza rafa'allahu hukmal kufri amman ukriha alaih fama dunahu aula. Ini haknya harus dibuang ya. Fama, bukan famaha. Fama dunahu aula. Maka apabila Allah menghilangkan hukum kekufuran dari orang yang dipaksa melakukan kekufuran, maka yang lebih ringan dari ini lebih layak untuk dihilangkan juga, yaitu orang dipaksa ini tidak dihukumi melakukan kesalahan. Falau ukriha rajulu falau akraha rajulu zaujatahu alal wata'. Kalau seorang lelaki memaksa istrinya untuk berhubungan suami istri, wahya shaimah, padahal istrinya ini puasa, fasiyamuha shahih, maka puasanya itu sah karena dia dipaksa. Wala qada'a 'alaiha, dan dia tidak wajib membayar qada. Wala yahillu lahu ikrahaha, wala yahillu lahu ikrahuha 'alal wata'. Dan dia tidak halal, si laki-laki ini tidak halal untuk memaksa wanita itu berhubungan suami istri wahya shaimah, dalam keadaan dia puasa, illa in shamat tatawuan, kecuali kalau puasanya adalah kalau dia puasa mustahab, puasa sunnah saja, bi ghairi idnih, tanpa izin suaminya, wa huwa hadir, dalam keadaan suaminya ada di kampungnya ini. Baik, itu keadaan lain. Kalau puasa Ramadan maka apa? Suami tidak boleh memaksa istri untuk batal di siang hari. Qal walau tara ila jawfi shaim ghubarun au dakhala fihi syai'. Kalau terbang ke perut orang yang puasa, apa yang terbang? Debu,
atau masuk ke dalam perutnya sesuatu yang lain bi ghairi ikhtiyarih, tanpa pilihan dia, au tamatmat, atau dia berkumur-kumur ketika wudhu misalkan, wastangsyak, menghirup air ke hidung, niatnya adalah untuk menjalankan ibadah wudhu, tapi tanpa sengaja mungkin ada yang masuk ke perut misalkan, fanazala ila jaufihi syai'un minal ma, lalu turunlah ke perutnya sedikit atau sebagian dari air tadi bi ghairi ikhtiyarih, tanpa pilihan dia sendiri, bukan karena sengaja corruption, tapi betul-betul tanpa sengaja. Fasiyamuhu sahih, maka puasanya itu sah, wala qada'a alaih, dan dia tidak wajib membayar qada. Baik, selesai dengan sedikit perubahan. Masalah ihtilamus shaim, orang puasa tapi mimpi basah. Idza talamas shaim fala yuftir bil ijma. Kalau orang yang puasa itu dia mimpi basah, maka dia tidak berbuka puasa, yaitu dia tidak batal puasanya dengan kesepakatan para ulama. Namanya tidak disengaja, namanya tidur. Alam mimpi, kita tidak mampu merancang, oh saya mau dapat rezeki banyak, berarti saya usahakan nanti mimpi dapat ikan paus atau ikan jerung atau apa. Nggak mungkin itu. Baik. Kecuali kalau memang betul-betul jiwanya di setting memikirkan itu, mungkin di alam mimpi akan muncul itu, berarti dia sengaja. Baik. Tapi yang tidak disengaja ini dimaafkan, namanya alam mimpi. Kemudian disebutkan naqalal ijma' ala dzalika Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar menukilkan kesepakatan ulama tentang masalah ini. Fit Tamhid, dalam kitab beliau At-Tamhid, wan Nawawi fi Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, wa Syekhul Islam fi Syarhi Kitabis Siyam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Kitabus Siyam terhadap Umdatul Ahkam. Umdah fil Fiqih, punya siapa? Ibnu Qudamah kalau tidak salah. Li'anna lihtilam bi ghairi ikhtiyari shaim, karena mimpi basah tadi tanpa pilihan dari orang yang puasa tadi. Masalah ri'afus shaim, orang puasa yang mengalami mimisan, keluar darah dari hidung. Qala Syekhul Islam, wa amma khurujud dam alladzi la yumkinu lihtirazu min, adapun keluarnya darah yang tidak mungkin ditahan oleh orang ini, kadamil mustahadah, seperti darah wanita yang mengalami istihadah, wal juruh, atau darah karena luka-luka, mungkin sedang masak lalu terkena pisau sehingga luka, atau sedang membangun rumah terkena mungkin alat ini itu sehingga luka, dan semacam itu. Walladzi yar'uf, dan orang yang hidungnya mimisan keluar darah, wa nahwuh, dan yang seperti itu, fala yuftir, maka yang wa nahwih fala yuftir, dan yang seperti itu maka dia tidak batal puasanya karena di luar kesengajaan. Wa rajjaha Syekhuna Yahya hafizahullahu kama fi Ithafil Kiram annar ri'af la yuftir. Syekh Yahya dalam Ithaful Kiram merajihkan bahwasanya mimisan itu tidak membatalkan puasa. Wa kadza an-naziful ladzi yahsulu minal asnan, demikian pula keluarnya darah dari sela-sela gigi, yaitu gusi berdarah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu, la yu'atsiru fis shaum, ini tidak berkesan, tidak berpengaruh pada puasa. Madama yahtarizu min ibtila'ah, selama dia berusaha untuk tidak menelannya. Adapun kalau ditelan maka batal tentunya. Ma'amkan, semampu mungkin. Wa hadza tarjihu Syekh Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin kama fi Fatawa Ibnu Utsaimin. Bal qala al-Utsaimin rahimahullah fi majalisi syahri Ramadan, bahkan Syekh Utsaimin dalam majelis syahri Ramadan mengatakan, wa amma khurujud dam bir ru'af, adapun keluarnya darah dengan ru'af, dengan sebab mimisan, bacanya berarti ru'af, awis su'al, atau batuk, mungkin batuk yang sangat kering sampai berdarah misalkan, kasihan, atau batuk-batuk yang lain. Awil basur, atau yaitu mengalami basir, istilahnya? Bawasir. Buwasir, tayyib. Au qal'issin, atau giginya tercabut misalkan tanpa disengaja. Ataupun memang mencabut gigi sengaja, tapi mengusahakan darah tidak sampai masuk ke kerongkongan. Au syaqul jarah, atau lukanya robek lagi, kasihan. Au tahlilud dam. Alam ini. Tahlil artinya adalah terurai. Darahnya terurai, nggak tahu bagaimana polanya.
Au gharzul ibrah, atau apa, menanam jarum. Mungkin apa, kebetulan memang sedang disuntik atau sedang dipakai apa itu, infus, jarum infus dan yang semacam itu. Lalu keluar darah. Berarti apa? Hijamah pun semacam itu. Wa nahwuha, dan yang seperti itu. Fala yuftir, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Li'annahu laisa bihijamah, ini tidak sampai hijamah. Walaupun ada sisi kesamaannya, yaitu apa? Tertusuk jarum. Tapi ini tidak betul-betul seperti hijamah yang memang menyedot darah keluar. Kalau sampai menyedot darah keluar, ini pembahasannya seperti yang dibahas tadi malam, yang rajih adalah tidak batal puasa. Baik, kalau yang itu aja tidak batal puasa, apalagi yang pembahasan kita sekarang ini, sekedar apa? Keluar darah sedikit-sedikit karena batuk atau mimisan, jelas itu sedikit saja biasanya. Wala bimaknaha, dan tidak semakna dengan hijamah. Idla yu'athiru fil badan, karena luka yang semacam ini, sekedar keluar darah sedikit, ini tidak berkesan pada badan dia. Kata athiril hijamah, seperti kesannya berbekam. Jelas membuat badan memang apa, letih, berbekam itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.